Ya, pemirsa, sidang perdana peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Melalui sidang PK ini, para keluarga terpidana berharap agar mereka bisa bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun. Dan untuk membahas ini, sudah bersama kami Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, serta kami juga masih menunggu Bapak Nur Rahman, anggota Komisi Kejaksaan RI yang akan tersambung segera dengan kita. Saya sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, Prof. Bang Jutek. Waalaikumsalam. Ya. Mas. Ya, Bang dengan Jutek. Ya, dengan Herjuno, Prof, dan juga Bang Jutek. Selamat malam. Oke, dan juga nampaknya Bang Nur Rahman sudah bersama kita. Assalamualaikum, selamat malam, Bang. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, baik. Saya ke Bang Jutek terlebih dahulu. Agenda hari ini pembacaan memori PK. Apa yang ingin Anda highlight dari hari ini, Bang Jutek? Ya, baik, terima kasih. Kami baru selesai sidang ini, baru sempat makan ya dari pagi ini. Baik. Tadi kita istirahat sebentar, ini baru selesai, masih di Cirebon. Agenda hari ini tadi adalah pembacaan memori PK kami kepada 6 terpidana selain dari Sudirman. Oleh karena Sudirman itu jadwal sidangnya tanggal 25 September. Kami sudah memohon untuk disatukan Sudirman, tapi tidak dikabulkan oleh majelis. Dan kami sudah berkirim surat, mudah-mudahan dapat dipertimbangkan kembali oleh majelis. Mau untuk efisiensi waktu, biaya, tenaga, ya, karena pokok perkaranya adalah sama satu rangkaian peristiwa 340 dan bersama-sama mereka. Saya pikir saksi yang akan dihadirkan juga sama, buktinya juga sama, kemudian rangkaian peristiwa pun sama. Kalau tanggal sidangnya beda, ini sangat boros sekali waktu sidang, belum lagi saksi, belum lagi nanti energi kita akan terbuang, nanti habis percuma. Menurut saya tidak efisien ya, tidak efisien, bukan percuma, tidak efisien untuk sidang dari Sudirman ini. Kami lagi mohon kembali untuk majelis dapat disatukan kembali. Itu sih, Mas. Oke, Bang Jutek. Apa Bang Jutek yang mendasari bahwa tadi kesulitan Anda dan teman-teman untuk menyatukan sidang Sudirman ini? Apa alasannya yang Anda dapat? Pertimbangan majelis oleh karena kami mendaftarkan jeda waktunya cukup lama antara 6 terpidana dengan Sudirman. Sudirman itu baru kami dapatkan kuasanya 10 hari lalu. Ya, jadi 4 hari sesudah kami mendapatkan kuasa, kami sudah daftarkan langsung. Oleh karena Sudirman ini kemarin itu memang ya kami sebagai advokat kan tidak boleh menawarkan jasa kami advokat kepada Sudirman. Dan kehambatan kami selama ini kami tidak dapat bertemu dengan Sudirman. Walaupun kami adalah kuasa hukum dari orang tua Sudirman. Itu yang membuat kami kesulitan. Dan ketika dikembalikan kemarin minggu lalu ke Lapas Bancai, orang tuanya baru berhasil bertemu dengan Sudirman. Dan Sudirman mencabut kuasa dari kuasa lamanya, PH lama, ya, lalu baru memberikan kepada kuasa kepada tim hukum Pradi, baru kami terima 10 hari lalu. Jadi 4 hari sesudah kami terima, kami langsung membuat PK, memori PK untuk Sudirman. Itu sampai 4 hari itu kami sampai subuh itu mempersiapkan mengejar itu, supaya kami memohon untuk supaya bisa disatukan. Ternyata hari ini kami berjuang, ya sudah maksimal dan majelis belum mengabulkan. Mudah-mudahan dengan kami berkirim surat kembali, ini dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim. Baik, jadi kita bicara timing yang memang tadi agak mepet dan tidak dikabulkan seperti itu ya, Bang Jutek ya? Ya. Oke. Ya. Baik, sebelum saya ke narasumber lainnya, mungkin Bang Jutek, kalau kita bicara novum dan bukti baru, apa yang dibawa di sidang PK ini? Adakah hal baru? Gini, Mas. Jadi hal baru yang kami ungkapkan tadi banyak sekali ya. Kami membacanya itu kurang lebih hampir 6 jam tadi ya. 5 jam lebih mungkin kami membacakan memori PK itu. Ya, setebal 130 sekian lembar, 32 lembar. Itu isinya memori dan novum kekhilafan hakim, pertentangan keputusan satu dengan yang lain. Kami sudah uraikan dengan jelas, ya, mulai dari tidak ada pendampingan PH, ya, kemudian hal-hal kejanggalan yang lain mengakibatkan bahwa ini tidak bisa diterima. Harusnya seperti yang disampaikan oleh Bang Oto Hasibuan tadi, ya, disampaikan yang mystic crime itu bahwa ya, harusnya tanpa memeriksa materi peristiwa ini, keputusan ini harusnya sudah diputus bebas. Kenapa? Ya, sesuai dengan memori PK kami tadi kami sampaikan, dari
penyidikan sampai ke sidang ini tidak didampingi oleh penasihat hukum, itu udah cacat hukum. Nanti Pak Ibnu sudah bisa menjelaskan itu. Itu nggak boleh. Ancaman di atas 5 tahun, apalagi ini di atas 15 tahun. Itu wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum. Banyak jurisprudensi ya dari Mahkamah Agung yang mengharuskan, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan itu didampingi PH. Harusnya gugur itu kalau Mahkamah Agung konsisten dengan keputusannya gitu. Oke, saya ke Prof Hipnu. Prof, kalau tadi kita sebelum bicara mengenai nasib tadi penyatuan Sudirman, kita bicara novum. Ini adalah hal yang sangat krusial ketika kita bicara PK. Prof, disebutkan Bang Jutek bahwa ada kehilapan hakim, perbedaan keterangan, juga pernyataan Bang Otto tadi juga, dan juga pendampingan. Apakah item-item yang disebutkan tadi, Prof, menurut Anda ini juga menjadi materi pendukung yang nantinya bisa menjadi kekuatan? Ya, terima kasih. Dari Bang Jutek kita apresiasi sekali ya, suatu luar biasa. Ini perkara pro bono ya, jadi luar biasa. Ini mudah-mudahan pahala tersendiri bagi teman-teman Pak Jutek ya. Pertama, betul, tadi asas cepat biaya ringan. Digabung itu suatu yang mutlak harus itu. Jadi mudah-mudahan dengan surat itu hakim mempertimbangkan. Oke. Ya, asas cepat itu harus. Itu perkaranya sama, subjeknya yang berbeda kok. Apa sulitnya? Kan hanya waktu kan. Oleh karena itu mudah-mudahan digabungkan. Karena itu prinsipnya asas cepat, Mas. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Nanti malah blunder nanti. Kan itu. Blunder dalam penyelesaian, blunder dalam keterangan gitu. Sehingga tidak mendapatkan suatu keadilan yang maksimum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita apresiasi juga kalau sampai 100 halaman. Kan itu loh. Karena memang dalam suatu PK itu ada satu bukti baru, ya. Bukti yang ketika itu kita temukan menjadi bebas atau lepas. Pertanyaannya, kalau 108, apakah itu bukti baru semua? Ini kan saya pandangannya kurang-kurang seperti itu kan. Kalau Bang Jutek memang seorang penasihat hukum berpandangan dari subobjektif yang subjektif. Itu suatu nilai tersendiri bagi saya, ilmu tersendiri. Sampai menguraikan bukti, sampai menguraikan pertentangan di antara putusan satu dengan lain, sampai menguraikan kekhilafan. Ini dibutuhkan kejelian tersendiri. Mudah-mudahan kejelian ini bagian dari suatu nilai. Seandainya bukti tidak, tapi adalah kaitan putusan bertentangan. Ketika putusan bertentangan tidak, kaitannya kekhilafan. Terkait dengan kewajiban menempatkan seorang penasihat hukum terhadap perkara yang diancam hukuman mati. Itu wajib hukumnya. Kan itu. Memang dalam undang-undang tidak ada suatu risiko apa. Ini agak keliruan. Buat ke depan mudah-mudahan ada suatu. Tapi paling tidak kan bisa menjadikan pemeriksaan batal. Batal itu bisa batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Harusnya dapat dibatalkan terminologinya. Karena ini terkait syarat mutlak yang harus dipenuhi tentang seorang advokat hadir sebagai pendampingan yang equal dalam suatu persidangan. Ini hal yang baru. Hal yang baru, mudah-mudahan tiga uraian itu menjadi menarik bagi penilaian nanti, dan majelis bisa menguraikan sehingga menjadi perbaikan kasanah hukum ke depan. Begitu bagi kami. Oke, baik. Saya ke Bang Nur Rahman, anggota Komisi Kejaksaan RI. Bang, kalau kita lihat tadi bagaimana Bang Jutek menyebutkan bahwa mereka melakukan pendampingan dan juga beberapa bukti. Kalau dari Anda sendiri, terkait pengawasan, apa yang ingin Anda sampaikan di sini? Oke, selamat malam. Terima kasih. Tadi saya diinformasikan kaitannya tentang perkara ini ya. Kami memberitahukan bahwa Komisi Kejaksaan ini kan kinerjanya dalam konteks ini adalah memberikan penilaian terhadap kinerja JPU. Nah, sejauh ini kita itu belum menemukan belum ada temuan kaitannya unprofesionalisme dari JPU sendiri, dan dari pihak terdakwa juga sejauh ini belum pernah ada laporan pengaduan terhadap kami. Itu saja. Untuk sementara seperti itu, Bapak. Oke, baik. Kalau dari Bang Jutek. Bang Jutek. Saya ke Prof Hipnu dulu. Prof. Ya, suara saya jelas, Prof? Jelas sekali ya. Prof, tadi kalau bicara mengenai perkara yang sama, kan ini ada pembedaan untuk tadi Sudirman yang memang timingnya ada gap seperti itu. Menurut Anda kalau alasannya tadi memang 10 hari atau 4 hari menuju pengajuan PK, apakah memang tidak bisa disamaratakan, atau memang masalah timing ini agak sulit, Prof, ketika kita bicara mengenai tadi ketujuhnya disamaratakan?
Ya, sebetulnya tidak ya. Ini kan hanya bagian bagaimana menempatkan waktu yang sama. Menempatkan waktu yang sama. Karena sidang PK itu adalah sidang perdata, Mas. Makanya pemohon termohon. Lain dengan sidang pidana. Itu adalah terdakwa, penasihat hukum semua. Dan pembuktiannya pembuktian material. Cuman permasalahannya begini, saya juga bisa memahami hakimnya. Sidang PK kasus Sakatata kemarin itu sudah seperti sidang pengadilan tinggi tingkat pertama, pengujiannya. Ini yang kadang-kadang over katanya akhirnya gitu. Padahal itu sudah dibuktikan di sidang pertama kan itu. Padahal konteks ilmunya kalau PK itu hanya permohonan bukti baru. Kalau toh dibuktikan, kalau diuji ya seperlunya. Karena hakim pemeriksa itu nanti hanya mencatat, yang menentukan adalah hakim tingkat kasasi. Kan gitu loh. Makanya istilahnya pemohon termohon. Jadi tidak sampai detail mengulik bukti, mengulik ahli dalam suatu persidangan seperti pengadilan pertama. Ini berarti kan balik lagi ke pengadilan pertama. Padahal bukan itu ruhnya. Peninjauan kembali, ditinjau kembali. Buktinya apa? Ada yang kurang, ditambahkan. Oh ada pertentangan, mana yang bertentangan. Kan itu. Nanti majelis PK yang melihat. Itu kalau kita lihat koridor resmi di dalam peninjauan kembali. Tapi oke lah, karena ini teman-teman Pak Jutek saya kira semangat tidak berikan apresiasi dalam mencari keadilan, sehingga mengingatkan kembali kan itu. Cuman pertanyaannya kok akhirnya mundur kembali. Sehingga harusnya hakim menjadikan suatu di skip, oh ini jangan, ini sudah masuk bukti, ini sudah masuk dan sebagainya. Tapi saking semangatnya. Karena subjeknya ini jadi permasalahan memang. Apakah pembunuhan, apakah lalu lintas. Kan belum ketemunya di situ. Satu, Pak Jutek ini strateginya, kalau sampai nanti menentukan hakim terkecoh itu bukan pembunuhan, wah batal semua itu kasusnya. Ini strategi-strategi dalam bela diri, perperangan, persidangan. Karena masih ada perdebatan ya Prof. Ini yang krusial sekali. Apakah ini kalau kejaksaan percaya ini pembunuhan, tapi kalau kita lihat juga apakah bisa juga tadi mengacu pada kecelakaan. Tapi sebelum saya lagi ke kejaksaan, kita jeda dulu mungkin Bang Jutek, Bang Nur Rohman dan juga Prof. Kita akan kembali usai jeda berikut. Kembali bersama kami di Sindo Prime dan kita masih bersama Bang Nur Rohman, anggota Komisi Kejaksaan RI dan juga Prof. Hipnu dan kuasa hukum terpidana ada Bang Jutek. Semuanya masih bergabung bersama kami. Saya ke Bang Nur Rohman terlebih dahulu. Bang, kalau kita lihat bagaimana peran kejaksaan, kita tahu bahwa ini proses yang panjang, banyak celahnya. Untuk kali ini apakah ada tim yang terjun langsung dan catatannya Bang? Karena gini, kalau nanti bukti-bukti yang dihadirkan juga tentunya membuka banyak peta yang kadang kita masih ada dalam teka-teki, termasuk bagaimana kita masih menunggu sah katatal yang memang kurang lebih akan 3 bulan lagi putusannya. Akankah ada punishment untuk mereka yang nakal, Bang Nur Rohman, kalau memang nanti terbukti? Kalau ada yang nakal, kita kan tidak bisa berandai-andai Bapak. Iya. Misal. Namun demikian sejauh ini kita itu dari Komplek memang sudah ada tim tersendiri untuk melakukan pemantauan ataupun pengawasan terhadap penanganan perkara ini gitu kan. Karena ini juga masih dalam proses, tentunya hasilnya belum bisa kita sampaikan di sini dan karena semuanya proses masih berjalan. Oke, tapi kalau kita bicara gelombang PK, Bang Nur Rohman, ini kan setelah Saka lalu 6 terdakwa, bahkan Sudirman juga menyusul. Apakah ini jadi perhatian khusus? Karena ini menunjukkan bahwa selama proses berlangsung bukti-buktinya nggak kuat dan ini harusnya ya jadi kalau nanti kita belum tahu lagi putusannya dikabulkan, apakah akan jadi tamparan keras untuk kejaksaan? Tentunya kaitannya dengan pembuktian itu kan di persidangan. Kita JPU itu kan hanya menyodorkan apa yang hasil dari penyidikan. Kemudian masalah pembuktiannya itu kan wilayahnya di hakim. Jadi kaitannya ini sejauh ini kita melakukan monitoring, melakukan pemantauan itu ya masih dalam proses
tahapan itu menuju ke sana kan gitu. Baik. Akankah ada pemeriksaan nantinya untuk kejaksaan yang jaksa-jaksa yang tadinya di awal menangani kasus ini? Di kami itu bukan istilahnya pemeriksaan ya, tetapi melakukan klarifikasi. Tentunya klarifikasi sejauh ini sedang dilakukan. Klarifikasi, seperti itu ya Bang ya. Saya ke Prof. Hipnu dulu. Prof, kalau kita lihat bagaimana peran kejaksaan dan juga tadi Komjak mengawal kasus ini, apakah memang ini jadi concern tertentu untuk ranah hukum, termasuk bagaimana kejaksaan? Karena kita tahu ada gelombang PK yang tidak hanya 1, tapi ada 6 dan bahkan 7 untuk saat ini, Prof. Ya, saya kira ini sebagian concern ya. Karena kenapa perkara yang menarik masyarakat, kayak gitu, pertanyaan gitu. Dan kenapa menarik masyarakat itu karena perkara yang tidak tuntas. Bahwa ketidak tuntas, baik tuntas terhadap para subjek pelakunya, terhadap juga pembuktian ketika itu. Jadi dua dimensi yang menjadikan problem kita, baik bukti maupun subjek pelakunya yang DPO kemarin itu. Yang meramaikan karena DPO itu kan kemarin akhirnya merambah kepada pembuktian yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat suatu proses pandangan Pak Jutek tadi saya katakan bersifat objektif tapi subjektif mewakili klien, makanya tadi bisa menguraikan 100 halaman. Tapi pandangan Pak Nur Rohman enggak, subjektif mewakili negara tapi juga objektif. Kenapa objektif? Karena disampaikan di dalam persidangan. Di persidangan adalah terbukti sampai seumur hidup. Ini saya kira kalau kita sebagai orang yang teori sebab akibat, buktinya jelas, fakta jelas, kan gitu, kan melihatnya seperti itu. Karena kita harus lihat loh ya, sebagai seorang hakim, kalau sampai ragu, pasti memutusnya ringan, seumur hidup. Ini dibalik pemikiran Pak Jutek loh ya, kalau kita melihat sampai all out-nya itu. Paling tidak korbannya seperti itu. Apakah sampai seperti itu terpengaruh pembuktian yang kurang? Apakah hanya melihat pada suatu bukti kasus yang mematikan? Nah, ini kita harus lihat di sana. Proses itu. Jadi keraguan-keraguan baik dari penyidik, penuntut umum Pak Rohman, kemudian pengadilan, kayak nggak ragu. Semua firm sesuai dengan hukum yang berlaku. Entoh sekarang 8 tahun itu dikulik kembali, ya pasti ada kelemahan-kelemahan. Nah itulah yang disampaikan oleh Pak Jutek tadi. Pertanyaannya, kelemahan-kelemahan bukti tadi, apakah masuk kualifikasi novum, apakah masuk kualifikasi putusan pertentangan, ataukah masuk kualifikasi penjelasan? Nah itu nanti majelis yang akan melihatnya, majelis kasasi, majelis PK. Klasifikasinya seperti apa gitu ya Prof ya. Saya ke Bang Jutek. Bang Jutek, kalau kita lihat optimisme ya, kita tahu bahwa PK Saka Tatal juga masih menunggu, belum tentu dikabulkan karena masih ada waktu cukup lama, 3 bulan. Jadi kalaupun nanti dikabulkan tentunya akan berdampak terhadap 6 atau 7 terpidana ini. Kalau tidak, bagaimana Bang Jutek? Ya, saya pikir kita tidak berandai-andai ya. Saya sebagai praktisi, penegak hukum, di sini ada komisi kejaksaan, ada praktisi hukum. Tentu kita motivasinya sama untuk menegakkan keadilan. Yang jelas kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan, mencari keadilan, menempatkan yang sebenarnya berusaha. Mas dari sudut pandang kami masing-masing. Tentu ini kita berbeda, silakan boleh. Tetapi ya sekali lagi kami coba menghadirkan, melihat dan meluruskan kira-kira yang menurut perspektif dari sudut pengacara, penasihat hukum ya. Ini yang perlu. Kalau dulu mereka mungkin tidak maksimal dibela oleh PH, saat ini karena ditangani langsung oleh Pradi, mungkin ya akan mendapatkan yang lebih maksimal karena kami all out ya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka. Ya tentu kami juga tidak ingin sia-sia kerja kami 4 bulan ini, tenaga, waktu, biaya, karena kami 1 sen pun tidak bebankan ini pro bono kepada para terpidana ini. Ya, ongkos dan apa segala macam kami tanggung sendiri, biaya sampai apapun kami tanggung sendiri semua. Ya, saya pikir ratusan orang bisa kebayang Prof ya berapa biaya yang sudah keluar kan gitu kan. Tapi ya kami bukan mau bicara ke sana, tapi kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa begitulah seriusnya Pradi menangani ini untuk mencari keadilan. Artinya tidak main-main, karena
kami secara organisasi berkali-kali sampaikan kami serius menangani ini. Sampai Ketua Umum loh, Profesor Dr. Otto Hasibuan turun langsung sendiri. Beliau cancel acaranya, beliau cancel agendanya untuk datang ke Cirebon dan memimpin langsung sidang ini. Artinya serius. Baik, Bang Jutek. Memimpin dan memperjuangkan ini. Gitu. Ya, tadi menarik juga Bang Otto bilang bahwa bagaimana awal dari kasus ini menggunakan mystic investigation ya, scientific bukan scientific. Tapi satu mungkin saya sebelum tutup, Prof, kalau kita berkaca pada PK Saka Tatal yang sudah berlangsung dan masih menunggu, kalau misalnya Prof ya PK Saka Tatal dikabulkan, apakah akan ada kemungkinan PK yang sekarang juga terdampak atau sebenarnya bisa saja berbeda, Prof? Ya. Sedikit saja, Prof. Pertama, ini karena untuk pembelajaran juga, Pak Jutek, itu pro deo untuk Tuhan. Berarti pengabdian. Iya, Prof. Iya, Prof. Makasih banyak, Prof. Berarti Pak Jutek dan teman mendapatkan pahala yang luar biasa dari Tuhan. Dia Tuhan untuk Tuhan, pengabdian. Ini yang amin. Yang kedua, terkait dengan PK, pertanyaannya, kan kita firm masih itu kasus pembunuhan. Pertanyaannya, apakah ke-8 bebas? Saya kira kok tidak. Karena peran-peran itu lagi, misalkan kalau Saka Tatal anak mungkin belum jelas ketika itu, masih mungkin. Tapi yang ke-6 ini, Pak Jutek ini saya kira ada 1-2 yang masuk, nggak mungkin bebas semua. Karena melihat bagaimana, makanya PK ini bukan lagi melihat peristiwa itu, mereka melihat status masing-masing terdakwa dalam penyertaan kasus pembunuhan tersebut. Sehingga berperan, tidak berperan, atau sama sekali tidak berperan. Lah itulah yang nanti sama sekali tidak berperan, pasti menunjukkan bebas yang diinginkan Pak Jutek. Oke, baik Prof, terima kasih. Bang Jutek juga terima kasih, dan Bang Nur Rohman ya terima kasih juga atas insight-nya. Equality before the law, itu semangat kita bersama. Sekali lagi selamat beristirahat. Sampai jumpa, terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun.